Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini mungkin situasinya sahabat kebahagiaan tidak saling memberikan sebuah kabar. Baik kamu ataupun diri dia tidak memberikan sebuah kabar. Lalu kita akan cek ada alasan apa yang membuat kalian seperti ini dan bagaimana perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Mengapa komunikasi di antara kau dan diri dia nampak canggung, dan apakah ada sebuah keajaiban dalam hubungan ini antara kau dan juga diri dia. Kevin masukkan ke pembacaan timeless reading ya sahabat bagian, yaitu tidak terkait oleh ruang dan juga waktu. Bisa kalian tonton kapanpun. Temanya adalah hubungan yang tidak saling memberikan sebuah kabar. Bagaimana untuk energinya dia, apakah ada sebuah pergerakan atau tidak ya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, hubungan yang tidak saling memberikan sebuah kabar. Bagaimana untuk energinya dia kepada kamu? Apakah dia masih memiliki perasaan yang sama atau sesuatu hal yang dia pikirkan? Kita tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikator dari energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan di dalam sebuah hubungan yang tidak saling memberikan kabar. Baik kamu atau dia yang tidak memberikan sebuah kabar. Oke, kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah notice. Sahabat kebahagiaan, ada sebuah timbal balik, ada sebuah jawaban, ada sebuah fokus. Ya, ketika komunikasi tidak selancar itu, mungkin ada sesuatu hal yang memang sedang kalian pikirkan, atau ada sebuah masalah internal yang sedang kalian lalui di sini. Tapi sahabat kebahagiaan gak usah khawatir. Apapun yang kamu sampaikan kepada diri dia, baik kamu mencoba untuk komunikasi duluan, atau mungkin juga kamu ngetes dia apakah dia mau komunikasi ke kamu duluan atau tidak, ini pastinya nanti bakalan dinotis sahabat kebahagiaan. Ada sebuah jawaban, ada sebuah timbal balik. Pada dasarnya ketika komunikasi tidak baik-baik saja atau sedang berjeda, ini bukan berarti orang ini tidak mencintai kamu atau berubah pikiran. Jeda di dalam sebuah hubungan itu baik saat kebahagiaan. Yang nggak menjadi baik adalah bagaimana kalian berpikir dalam situasi semacam ini. Anggap saja ketika ada sebuah jeda, dia tidak ngabarin duluan, kamu tidak ngabarin duluan. Anggap saja ini adalah waktu untuk saat kebahagiaan lebih fokus terhadap diri sendiri, dan dia fokus ke diri dia sendiri. Tapi apapun itu juga nanti bakalan dinotis kok, bakalan dijawab. Ada sebuah timbal balik di sini. Jadi sahabat kebahagiaan gak usah khawatir ya hubungan semacam ini, karena dia masih memikirkan kamu, karena dia masih ingin komunikasinya tetap lanjut kepada sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada frame sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah ingatan, batasan, dan juga kesan. Ya, mungkin ada batasan bahwa hubungan kau dan diri dia yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada batasan, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah pertengkaran, atau mungkin juga ketidakcocokan, atau mungkin juga ada masalah-masalah internal yang terjadi, sehingga ini yang membuat diri dia memberikan sebuah batasan dalam berkomunikasi. Cara dia berkomunikasi semacam ini yang tidak memberikan sebuah kabar, memang benar bukan berarti dia membenci kamu. Nanti dia juga akan notice kamu, dia akan jawab kamu. Ada sebuah timbal balik juga. Di sini batasan yang terjadi adalah bagaimana sahabat kebahagiaan memang diminta untuk menciptakan ruang dan waktu untuk diri pribadi. Termasuk dia, orang ini juga lagi menyibukkan diri dia sendiri. Dia lagi menyibukkan diri dia sendiri, aktivitasnya dan rutinitasnya. Kalau mungkin kamu bertanya bahwa bagaimana kabarnya dia, apa yang dia lakukan, dia melakukan rutinitas seperti biasa. Kabarnya baik-baik saja.
memberikan batasan semacam ini bukan tanpa alasan. Alasan yang logis yang bisa kalian terima di sini adalah mungkin dengan tidak memberikan kabar, memberikan sebuah jarak, membuat hubungannya ini menciptakan sebuah ruang dan kemudian rindu. Kalau hubungannya setiap hari ngabarin, terus setiap hari ada, terus terkadang bosan itu muncul. Dan orang ini pada dasarnya juga sudah menciptakan perasaan bosan terhadap kamu. Mungkin kamu juga sama pernah ngalamin perasaan bosan terhadap hubungan ini. Hubungan yang bosan itu adalah hubungan yang kurangnya sebuah gairah. Dan mungkin hubungan yang tidak memiliki sebuah komitmen. Maka mudah sekali bosan dan kemudian terjadi sebuah komunikasi yang berjeda. Ambil positifnya adalah memberikan sebuah ruang untuk diri sendiri saja. Karena ini mungkin adalah kesempatan yang terbaik untuk lebih bisa mencintai diri sendiri, self love, peduli, memberikan kasih sayang, menyempatkan sebuah waktu untuk diri pribadi, hobi, minat, atau apapun. Karena dengan seperti itu, satu bagian juga akan memperbarui diri kamu dan memperbarui pola pikiran kamu. Sehingga ketika kamu naik level, kamu punya value yang tinggi. Maka orang itu juga akan ngikutin energinya kamu. Karena Kevin lihat di sini nanti juga dia akan hubungin kamu sih. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu journey. Satu bagian. Perjalanan kamu sama dia memang cukup panjang ya. Perjalanan kamu sama dia cukup panjang. Hal semacam ini enggak terjadi hari ini atau saat ini. Enggak cuma saat ini doang sih. Mungkin sudah mengalami hal yang serupa. Pembelajarannya adalah tidak usah panik ya kalau misalkan dia tidak memberikan sebuah kabar. Kita nggak apa-apa sih satu bagian kalau misalkan kamu berinisiatif untuk memulai duluan, itu nggak masalah. Tapi ketika kamu memulai sebuah duluan di dalam sebuah hubungan, kamu juga mengajarkan bagaimana pentingnya diri kamu, bagaimana berharganya diri kamu. Sehingga kamu juga memberikan sebuah kesempatan untuk dia memulai duluan. Kalau misalkan kamu setiap hubungan tuh memulai duluan, komunikasi duluan, ngajakin duluan, berbicara duluan dan lain sebagainya, dan dia terlihat pasif, kamu beri waktu untuk dia untuk melakukan hal itu. Dengan cara apa? Komunikasi yang baik. Aduh Kevin, komunikasinya diblokir sama dia, bagaimana caranya melakukan itu? Ya, kalau misalkan logikanya kamu nggak bisa terhubung kepada dia dan kamu pengen memberikan contoh kepada dia, tapi komunikasinya diblokir dan lain sebagainya, dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Dan kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, termasuk kekasih kamu itu. Maka dari itu untuk bisa mengontrol itu semua adalah kesadaran. Dimulai dari diri sendiri dengan menciptakan sebuah kesadaran. Lalu nikmati setiap perjalanan hubungan kamu, nikmati setiap perjalanan yang kamu lewati di situ dengan perasaan terbuka dan rasa syukur. Pasti semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan terlebih, ini paling lama adalah hubungan yang cukup lama. Kau dan dia udah mengenal cukup lama. Mungkin lebih dari 1 tahun. Atau mungkin juga lebih dari 10 tahun. Atau mungkin juga berpuluh-puluh tahun. Journey di sini tentang sebuah pengalaman dan juga memori. Kamu punya pengalaman dalam kasus semacam ini. Sehingga nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu gimana-gimana saat bagian kalau misalkan tidak saling memberikan sebuah kabar. Kamu juga jangan meninggalkan ego. Kalau misalkan kamu resah hati kamu pengen hubungin dia duluan, cobalah untuk hubungin dia duluan, tidak masalah. Tapi ketika kamu hubungin dia duluan, jangan berkesan bahwa kamu butuh banget dia, kamu nguber dia, kamu ngejar-ngejar dia, jangan. Cukup bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau apapun apa kabarmu? Semoga Tuhan memberkati kamu. Semoga kamu baik-baik saja. Ucapkan salam positif dalam berkomunikasi dengan diri dia, tanpa perlu melibatkan ego untuk chat panjang kali lebar kali tinggi. Nggak akan dibales. Jadi lebih baik ucapkan kata positif aja. Selamat pagi, semoga hari ini indah ya. Semoga Tuhan melindungi kamu apapun pekerjaan kamu, apapun rutinitas kamu. Semoga berjalan dengan baik. Aku mendoakan kamu. Cukup seperti itu aja satu bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu root tentang sebuah pondasi. Ya, satu bagian. Hubungan ini kau dan diri dia pondasinya apa nih? Punya pondasi hubungan enggak? Pondasi hubungannya misalkan komitmen. Kamu punya komitmen sama dia enggak? Aduh Kevin, hubungan cinta bersegi-segi bagaimana? Ya,
Berani ngejalin sebuah hubungan cinta bersegi-segi artinya berani mendapatkan sebuah resiko dalam hubungan semacam itu. Kamu berani mencintai dia, ya kamu berani menghadapi hal semacam ini. Kalau nggak berani semacam ini, hubungan ini hanya melihat indahnya doang, sehingga hanya bisa berfantasi dalam imajinasi yang semu. Kalimat oracle-nya adalah awal, pondasi, dan sembunyi. Nah, kalimat sembunyi di sini ini bisa memiliki makna tentang hubungan yang tidak memiliki pondasi, karena hubungannya hanya bersembunyi-sembunyi, atau cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Sehingga ketika nggak ada kabar di sini, kemungkinan yang paling besar adalah kau atau dia hubungannya sudah diketahui oleh pasangan sah, sehingga tidak seintim itu. Makanya di sini ada kecanggungan, ada sebuah batasan. Tapi setelah itu kondisinya akan berjalan kembali karena dia akan notice kamu saat kebahagiaan. Ini adalah alur energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah ada kartu sing, beban, tenggelam, dan terjerat. Ya, sepertinya memang benar sih. Kalau di sini ada kasusnya, karena kalimat oracle-nya adalah sembunyi. Kalau di sini kasusnya adalah cinta bersegi-segi, mungkin dia sudah dicurigai, atau mungkin juga sudah ketahuan sama pasangan sahnya. Atau mungkin juga memang ada sebuah kesan yang membuat hubungannya itu nampak canggung, sehingga di sini dia nggak berani ngabarin kamu duluan. Tapi kalau kamu mau ngabarin dia duluan dengan situasi semacam ini, coba tahan dulu saat kebahagiaan, tahan dulu. Takutnya kamu hubungin diri dia, nanti terjadi sebuah keributan. Karena di kartu road di sini hubungan yang sembunyi yang sudah diketahui oleh pasangannya atau pasangan sahnya, ini bisa memberikan sebuah masalah-masalah karena orang ini lagi mengalami sebuah beban dan terjerat. Kalau misalkan bukan hubungan bersembunyi atau hubungan cinta bersegi-segi, ini adalah hubungan yang normal-normal saja saat kebahagiaan, orang ini lagi punya beban. Bebannya apa? Beban pekerjaan, masalah keluarga, masalah hutang. Jadi pikirannya pusing dan pikirannya ruwet. Tapi setelah itu dia juga akan ngabarin kamu. Rentan waktunya ini nggak lama sih saat kebahagiaan, bisa seminggu, bisa beberapa hari. Setelah itu dia juga akan notice kamu, karena kartu pertama itu notice loh. Dia akan menjawab pesan kamu. Tapi kamu nggak usah chatting panjang kali lebar, percuma. Kamu hanya mencari validasi dan kamu hanya mencari alasan agar dia menyesal tentang apa yang pernah dia perbuat kepada kamu. Kalau dalam hubungan canggung semacam ini, hubungan yang lagi nggak baik dalam ranah komunikasi, nggak usah chat panjang kali lebar, nggak usah memberikan texting ke dia yang panjang banget, udah kayak cerpen, nggak akan digubris. Kamu juga lupa kamu ngechat apa, karena chatting kamu itu mungkin adalah kekesalan kamu, atau mungkin juga penolakan kamu terhadap sesuatu, sehingga dia yang merasa terpojokan tidak akan memberikan sebuah respon. Jadi lebih baik tahan keluh kesah kamu, tahan keluh kesah kamu. Mungkin di waktu yang tepat kalian bisa ngobrol secara deep. Dan ini adalah energinya. Tapi dia akan notice kamu sih. Oke. Kevin mau cek menggunakan batu rune ya, karena udah lama nggak pakai rune. Ada energi apa dari rune? Oke. Kevin ambil dulu 3 batu. Wow, ada star di sini. Kita akan bahas satu persatu. Untuk rune yang pertama, namanya adalah The Flight. The Flight ini tentang sebuah pergerakan atau move, pergerakan. Dalam artian hubungan yang tidak saling memberikan sebuah kabar, nanti juga akan ada sebuah pergerakan, akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih positif, karena The Flag ini ketemu di rune The Star, mengindikasi bahwa harapan kamu untuk kembali berkomunikasi intim seperti kemarin itu memang ada. Karena titik temu hubungan kamu nanti bakalan terisi kembali dalam suasana-suasana yang tadinya canggung menjadi suasana yang berkesan. Orang ini akan nanyain kabar ke kamu. Jadi energinya memang cukup positif ya sahabat kebahagiaan. Namun di sini ada sebuah karma. Kartunya adalah batunya adalah namanya adalah The Harvest. The Harvest ini adalah simbol dari sebuah karma.
hubungan-hubungan yang tidak memiliki sebuah kesan tersendiri atau hubungan yang bersembunyi-sembunyi. Karmanya adalah menyakitkan dalam ranah komunikasi. Namun, ada sebuah karma baik yang tercipta dalam hubungan semacam ini, yaitu sebuah kabar di mana orang ini mungkin akan mengambil sebuah keputusan dalam hubungan ini, atau ada sesuatu hal yang dia pikirkan dalam hubungan ini. Terkait itu semua, sahabat kebahagiaan juga harus lebih bisa menelaah lagi ya, apakah dia kebutuhan kamu atau tidak. Karena kalau misalkan ini adalah hubungan yang penuh dengan resiko, karma buruknya adalah rasa sakit yang dirasa. Karena batu harvest di sini adalah apa yang kamu tanam itu yang akan kamu petik saat kebahagiaan dalam hubungan ini. Oke. Ini adalah energi dari runes-nya. Kalau Kevin lihat sih nggak mudah ya ngejalan sebuah hubungan, terutama untuk menjaga sebuah komunikasi. Kalau komunikasinya semacam ini terlihat lebih canggung, ya pasti ada sesuatu hal yang ditutupi, atau mungkin juga ada emosional yang tertahan tapi nggak berani mengungkapkan. Kalau diungkapkan mungkin takut ribut, takut salah dan lain sebagainya, sehingga keterbukaannya itu susah. Tapi nggak nyampe 1 minggu orang ini juga akan berpikir dan memikirkan kamu juga saat bagian. Oke. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Seperti apa untuk energi selanjutnya? Ada kartu Knight of Rose, saat bagian. Ini adalah sebuah pergerakan dari diri dia. Ketika nggak ada kabar sama kamu melakukan sesuatu hal yang terbaik buat diri kamu sendiri, entah itu self love, entah itu saat bagian melakukan sebuah rutinitas kegiatan kamu fokus ke sesuatu hal yang produktif. Dan di saat kamu melakukan hal itu, orang ini tiba-tiba akan datang kepada kamu. Karena kartunya adalah kesatria. Kesatria itu adalah bentuk action, sesuatu hal yang positif. Kesatria di sini dia mengenakan kuda berwarna hitam dan dia membawa sepucuk bunga mawar. Bunga mawar ini adalah simbol dari gairah atau minatnya. Ya ternyata jarak itu memang benar memberikan sebuah rindu. Dan orang ini memang ada sebuah kerinduan kepada kamu saat kebahagiaan ketika jarak itu tercipta. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah kartu Three of Book. Dia juga ngerasa gak nyaman kalau hubungannya kayak gini. Ada simbol sosok orang yang sedang menangis, menjerit, lalu ada sebuah petir yang menyambar di sini, tapi nggak nyambar perempuan ini ya. Lalu hujan mengguyur. Seakan-akan ini adalah bentuk emosionalnya, seakan-akan ini adalah teriakannya yang mengatakan bahwa kenapa hubungan kita seperti ini, kenapa tidak semudah itu. Orang ini masih punya ego, mau hubungin kamu, enggak deh, nanti dulu, aku nungguin kamu yang hubungin. Tapi kok kamu nggak hubungin aku duluan ya? Aku mau hubungin kamu, dia udah texting, hapus lagi, gak jadi lagi. Kayak ngalamin gejolak batin untuk komunikasi atau enggak. Namun ketika dia sudah berpikir jernih, dia pasti akan datang kepada saat bagian untuk berkomunikasi. Dan ini adalah jawaban dari diri dia, bahwa dia sebenarnya pengen komunikasi ke kamu, pengen hubungin ke kamu duluan, kayak seakan-akan menjerit. Tapi karena ego, rasa malu, kecanggungan yang membuat diri dia menahan gejolak emosional. Selama 3 hari dia ngalamin hal semacam ini saat kebahagiaan. Pusing, gak karuan, linglung, marah, tapi gak tahu mau marah sama siapa, kesel, tapi gak tahu mau kesel sama siapa. Kenapa seperti ini? Hubungan kamu itu hubungan yang lama, karena kartu journey di sini memiliki makna tentang memori. Gak semudah itu saat kebahagiaan untuk meniadakan sebuah hubungan ini. Karena ini adalah hubungan lama. Hubungan lama itu nggak semudah itu. Kalaupun ini adalah hubungan lama, dia sekejam ini nggak komunikasi ke kamu dan dia hilang begitu saja, itu boleh dibilang itu adalah orang yang sangat kejam di dunia. Karena ibarat kata kamu udah kenal cukup lama, udah banyak kisah perjalanan yang kalian lewati, tapi dilupakan begitu saja. Kalau misalkan ada hal yang semacam itu bisa bentuk dari egonya dia, atau bentuk dari dia tidak memiliki sebuah minat lagi sama kamu atau bosan, atau mungkin juga ada faktor orang lain, perempuan lain atau wanita lain yang membuat dia tidak memfokuskan kamu. Tapi secara kesimpulan di sini Kevin melihat
kalian sudah berhasil menciptakan sebuah memori yang panjang, sehingga tidak semudah itu untuk dia melupakan kamu. Dan pada dasarnya ketika tidak saling memberikan sebuah kabar, memang ada urusannya masing-masing. Dan setelah itu dia akan mencoba untuk hubungin kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Dia sebenarnya masih cinta sama kamu. Kartunya adalah Ace of Cup. Ace of Cup itu memiliki makna tentang emosional, cinta, emosional, perasaan. Sampai dengan saat ini masih ada soal sebagian. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ngereok, ya. Karena dia akan berpikir bahwa nggak etis deh aku ngelakuin ini sama kamu. Dan dia juga ngalamin gejolak emosional sendiri. Setelah itu dia akan hubungin kamu. Lalu selanjutnya ada kartu The High Priestess. The High Priestess itu memiliki makna tentang sebuah rahasia atau sesuatu hal yang disembunyikan. Dia menyembunyikan kebenarannya kepada kamu karena dia nggak mau kamu mencemaskan dia atau meributkan hal ini. Jadi dia memilih untuk pasif. Kalau dia tiba-tiba datang kepada kamu yang tidak memberikan sebuah kabar, kamu juga nggak memberikan kabar sama dia, lalu ada komunikasi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Cukup dengerin saja karena dia nggak mau dikomentar. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Book. Oke, ini simbolnya simbolnya hampir sama ya. The High Priestess membawa sebuah kitab Torah, lalu King of Book membawa sebuah buku di sini sebagai bentuk pemahaman. Orang ini pada dasarnya memahami kamu. Dia tahu marahnya kamu, dia tahu sebelnya kamu itu seperti apa, dia tahu kekecewaannya kamu itu seperti apa, dia tahu apa yang kamu rasakan. Sehingga energinya dia di sini lebih terkesan pasif dan tidak mau menyinggung atau membahas sesuatu hal yang sensitif. Maka dari itu komunikasi kamu sama dia coba perbaiki lagi. Kalau misalkan udah ada komunikasi lagi, perbaiki lagi, ubah suasananya dengan suasana yang jauh lebih menyenangkan lagi. Jangan sampai ada sebuah kecanggungan. Karena di sini ada kartu Three of Book yang menggambarkan seseorang yang sedang berteriak ya. Kita lihat gejolak emosionalnya dia, kegalauannya dia, atau kelabilannya dia yang terungkapkan dalam kata hati di saat komunikasi kau dan dia tidak saling memberikan sebuah kabar. Kita lihat kelabilannya, kegalauannya dia ke kamu itu seperti apa. Apakah ada hal yang unik dari kata hatinya atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama. Kata hati yang pertama adalah oke, aku tidak ingin melepaskanmu, aku rindu bersamamu. Itu kan bener kan? Dia nggak mau lepasin kamu, nantinya juga dia akan rindu sama satu bagian. Ini adalah kelabilan yang dia rasakan ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita berdua butuh waktu untuk healing. Nah, ketika nggak ada kabar, ternyata memang benar komunikasinya itu canggung, komunikasinya lagi nggak baik-baik saja, karena mungkin ada faktor-faktor masalah internal, sehingga dia membutuhkan waktu untuk healing. Dia coba memberikan waktu untuk tenang untuk diri dia sendiri. Kamu juga sama, memberikan waktu untuk tenang untuk diri sendiri. Kalau udah sama-sama tenang, pikiran kalian semakin jernih. Kalau pas ketemu juga hubungan kamu sama dia jauh lebih baik lagi. Ya hubungan itu memang butuh hiburan ya, butuh hiburan. Tapi nggak tahu dia menghibur dirinya itu kayak apa. Yang penting adalah kamu menghibur dirinya itu untuk apa? Selanjutnya adalah aku tak mengerti sebenarnya hubungan seperti apa ini. Itu kan labil kan, bener kan? Hubungan seperti apa ini? Karena dia terkadang ya menolak untuk ke kamu, tapi terkadang dia ada rasa rindu ke kamu. Sehingga ini yang membuat diri dia bingung. Kenapa? Karena orang ini masih punya koneksi sama kamu. Sehingga energinya naik turun. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku merasa sangat bersalah atas tindakanku dan apa yang aku katakan kepadamu. Nah, dia kayak ngerasa salah ke kamu suatu bagian atas tindakan, perilakunya, kata-katanya dia sama kamu, sehingga komunikasinya jadi secanggung ini. Atau mungkin juga dia salah kirim pesan kepada seseorang tapi justru tertuju kepada kamu, sehingga dia kayak ngerasa salah. Dan itu yang membuat kamu sama dia hubungannya canggung. Ya sebenarnya dia mau chat ke A, tapi ngechatnya ke kamu, dan kamu mengetahui hal itu. Akhirnya terjadi sebuah permasalahan. Dan dia tahu, ngerasa bersalah di sini atas tindakannya dia. Dan apa yang dia katakan kepada kamu, dia tahu dan dia ngerasa bersalah satu bagian. Artinya orang ini sadar ya. Orang ini sadar.
Ini adalah energinya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Orang lain mengganggu dan mencoba mengendalikanku. Ternyata dia ada yang mengendalikannya. Ada orang lain selain kau dan diri dia yang mengendalikan diri dia, yang mengganggu diri dia, sehingga konsentrasinya tidak sepenuhnya hadir ke kamu satu bagian, karena ada orang lain di sini. Ya, orang lainnya di sini mungkin bisa berarti siapapun saja ya, satu bagian yang membuat diri dia nggak bisa seluasa itu untuk ngabarin kamu duluan. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah, kumohon jangan benci aku yang telah ghosting kamu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia ghosting atau tidak memberikan sebuah kabar kepada kamu dan tidak memberikan alasan kepada kamu, ini adalah bentuk dari ketidakmampuannya diri dia, yang ternyata memang ada seseorang yang mengendalikan dia, atau mungkin juga pemikirannya dia sendiri bahwa dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan ke kamu, sehingga orangnya itu labil dan juga rumit semacam ini. Oke, lalu kita akan cek untuk kata hati yang selanjutnya. Aku benci jarak di antara kita, rasanya tidak nyaman. Ngerasain bagaimana jarak ini yang membuat rindu itu muncul. Dan ketika dia tidak memberikan sebuah kabar ke kamu, semakin dia merasakan sebuah jarak itu. Kalimat pertama di sini, dia tidak tahu dan dia bingung tentang hal semacam ini, dan bahkan dia merasakan rindu kepada kamu. Kenapa? Karena ada sebuah jarak. Kita ambil kalimat oracle di sini. Kita ambil kesimpulan dari kalimat oracle di sini. Dia mengatakan, aku tak ingin melepaskanmu, aku rindu bersamamu, aku benci jarak di antara kita, rasanya tidak nyaman. Dan memang terbukti ya, jarak itu melahirkan rindu. Jarak menciptakan sebuah rindu. Dan ketika dia tidak memberikan kabar kepada kamu, artinya orang ini sedang menciptakan rindu kepada satu bagian. Berkaitan dari masalah apapun yang terjadi, orang ini juga tahu bahwa kesalahannya kepada kamu itu ada. Tapi kamu jangan merasa bahwa oh dia yang paling bersalah, kamu yang paling benar. Enggak. Kamu juga pasti ada kesalahan juga sama orang ini. Jadi kalau ketemu, coba untuk lebih baik lagi ya dalam menyikapi sebuah hubungan. Oke, ini adalah energi yang bisa terlihat dalam pembacaan kita kali ini. Dan kita akan cek ada zodiak apa saja yang muncul. Untuk pembacaannya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Zodiak yang pertama adalah Virgo, ada Virgo. Lalu selanjutnya adalah Cancer. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah Pisces. Untuk energi yang selanjutnya adalah Aries. Selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Capricorn, lalu selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Gemini, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf E untuk Eropa, lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf N untuk Nano, ada huruf M untuk Mama, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf V untuk Viera, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf C untuk Charles, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf L untuk Luna, ada huruf P untuk Papa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf D untuk Delta, ada huruf W untuk Woman. Lalu selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf U untuk Ultraman, dan yang terakhir di sini adalah huruf Z untuk Zero. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam tema kita hari ini. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Personal reading DM aja ke Instagram atau email ke email Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye. Nataimasu.